Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Yeah, I hope you have a good condition so you can learn English with me, okay? And today we will learn English about a new material. It is about what I did in the past. Yang artinya apa yang saya lakukan di masa lalu. Dari judulnya saja kita sudah tahu ya, jadi kita akan membahas sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Apakah kalian masih ingat kalau membahas tentang masa lalu, tenses apakah yang kita gunakan? Ayo coba ditebak. Tenses apa kira-kira kalau untuk menyatakan masa lalu atau masa lampau? Ditebak. Tenses apa? Simple, past, tense. Oke, good ya. Jadi kalau untuk membahas masa lalu kita menggunakan simple past tense. Ingat ciri khas dari simple past tense itu apa? Ya, untuk simple past tense ciri khasnya adalah menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Karena kejadiannya sudah berlalu. Ya, untuk verb 2 itu contohnya ya. Misal verb satunya itu buy, B-U-Y. Verb 2-nya book, buy book ya. Jadi verb satunya buy ketika dirubah menjadi verb 2 menjadi book. Nah, itu untuk merubahnya nggak asal-asal merubah. Ada ada aturannya ya. Jadi kita harus mengikuti aturan tersebut. Jadi verb pertamanya buy, verb 2-nya book ya. Lagi selain merubah kata itu menjadi sangat berbeda ya, dari buy menjadi book kan sangat berbeda ya, itu namanya irregular verb, jadi kata kerja yang tidak beraturan. Kalau regular verb itu hanya ditambahkan ed di belakangnya. Contohnya play ketika play itu verb 1 ya, ketika dirubah menjadi verb 2 menjadi play it ya, tambah ed jadi play. Ketika berubah menjadi verb 2 itu ditambahkan ed di belakangnya, itu namanya verb X. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Silakan disiapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Dicatat terjemahannya. Number 1. This is me and Dono. Ini adalah aku dan Dono. When we were at elementary school, ketika ya, when itu ketika kita di sekolah dasar, elementary school itu adalah sekolah dasar atau SD. We were not neighborhood, kita bukan tetangga. Dari kalimat ini dilihat di situ ada kata yang dicetak tebal, were dan were not. Apa itu were? Were itu to be yang digunakan untuk simple past tense. Masih ingat kalau to be present tense apa? Is, am, are atau SMA ya. Untuk present tense itu to be yang digunakan is, am, are. Kalau untuk past tense to be yang digunakan adalah was atau were ya. Were seperti ini, kalau was itu tulisannya was. Nah, untuk penggunaan was dan were itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau untuk was itu untuk yang suka S, apa saja yang suka S, isi it ya. Untuk were itu yang nggak suka S, they, we, are, you. Di sini subjek yang digunakan adalah we nggak suka S, jadi pakai were, we were ya. Lanjut, he live in Surabaya. Dia tinggal di Surabaya. Yang dicetak tebal apa? Live ya. Live ini adalah bentuk kata kerja kedua atau verb 2. Verb 2-nya apa? Live tanpa d. Lanjut, I live in Semarang. Saya tinggal di Semarang. We never play together. Kita never tidak pernah
played, bermain, together, bersama. Kata ini cetak tebal, played. Play itu bermain. Kata verb 1-nya play, ketika dirubah menjadi verb 2 adalah played tambah ed. Lanjut, we did not, atau didn't boleh ya dibacanya, we did not study together. Kita tidak belajar bersama. Kenapa ini tidak studied? Kan yang dicetak tebal did not study kan. Kenapa kok nggak studied? Kan study kalau ditambah study kalau dirubah menjadi verb 2 kan jadi studied. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, karena di sini sudah menggunakan did. Kalau ada did, ya sudah, verbnya jangan verb 2 lagi, tapi pakai verb 1 ya. Jadi did ini sudah verb 1. Bentuk pertamanya did apa? Do ya. Bentuk pertama dari did itu adalah do. Jadi kalau di sini sudah pakai did, jadi studinya nggak usah pakai ed lagi, atau tidak usah dirubah ke verb 2. Now we are neighborhood. Sekarang kita adalah tetangga atau selingkungan ya. Now sekarang. Kenapa di sini pakai are, kenapa nggak pakai were? Karena dia ngomongnya sekarang, bukan masa lalu. Kalau tadi kan nyeritain masa lalunya nih, mereka dulu itu nggak tetangga. Sedangkan sekarang, now, di sini ada now, sekarang kita adalah tetangga. He lives in Semarang and I live in Semarang. Dia tinggal di Semarang dan saya tinggal di Semarang. Jadi sama-sama tinggal di Semarang. Ini pakai live ya. Pakai verb 1. Kenapa? Masih ingat tadi saya bilang apa? Karena dia bahasnya sekarang. We are close friend. Kita adalah teman dekat. Now sekarang. We play together. Kita bermain bersama. We study together. Kita belajar bersama. Jadi ketika kita menceritakan masa lalu itu pakai verb to atau pakai simple past tense. Tapi ketika kita menceritakan sekarang, kan ada kata now, sekarang itu kita menggunakan simple present tense yang menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Dari sini kira-kira bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita lanjutkan ke teks 2. I and my best friend Lola like playing doll. Saya dan teman baikku Lola suka bermain boneka. We play together in my house. Kita bermain bersama di rumahku. We ate a whole of cake at the time. Kita makan semua kue pada waktu itu. We drank tea in little mug. Kita minum teh di mug yang kecil. We cried together when we were angry or sad. Kita menangis bersama ketika kita marah atau sedih. Dari sampai ini sampai sedih ini ya, sampai or sad ini, kata kerja yang digunakan adalah menggunakan verb to karena dia menceritakan masa lalu ya, seperti like, played, ate, drank, cried ya. Were itu pakai verb to. Nah, di sini dia bahas now, sekarang. We like playing bicycle. Kita suka bermain sepeda. We play together in the park. Kita bermain bersama di taman. We eat healthy food. Kita makan makanan yang sehat. We drink mineral water every day. Kita minum air mineral setiap hari. We do not cry together. Kita tidak menangis bersama. When we are angry or sad. Ketika kita marah atau sedih. We are happy now. Kita senang sekarang. Oke, the last text. Teks yang terakhir.
I got up late this morning because I studied until 10 p.m. last night. Saya bangun telat pagi ini because itu karena saya belajar hingga jam 10 malam lalu. Berarti menceritakan kemarin kan, malam lalu itu berarti sudah terjadi kan. Then I had breakfast. Kemudian saya sarapan. Had itu bentuk kedua dari have atau has. Yang artinya mempunyai, tapi di sini tidak mempunyai, tapi diartikan gandengannya breakfast. Kemudian saya sarapan. I went to school by bicycle. Saya pergi sekolah naik sepeda. When itu bentuk kedua dari go. Ya, go, when, gone. Bentuk pertamanya go, bentuk keduanya when, kalau bentuk ketiganya gone. Di sini kita cuma bahas sekilas saja ya, bahas tentang verb 1 dan verb 2. Untuk verb 3 nanti kita akan pelajari lagi, tapi bukan sekarang. Mungkin bisa nanti kelas 9 ya. Sampai mana tadi? Now I am in the school's yard because I get punishment. Sekarang saya di halaman sekolah karena saya mendapatkan hukuman. Nah, dia sudah bahas sekarang, jadi pakai verb 1 atau simple present. I was late to school this morning. Saya terlambat ke sekolah pagi ini. Nah, itu tadi 3 contoh teks ya, yang menceritakan masa lalu dikombin atau digabung dengan menceritakan masa sekarang. Tugas kalian membuat sebuah bacaan atau teks atau cerita pendek ya, short story, atau kalau bahasa Indonesia cerpen ya, cerita pendek tentang pengalaman kalian. Ini pilihannya ketika kalian masih kecil, atau ketika kalian masih TK, atau pas kalian di SD. Jadi boleh menceritakan pengalaman dulu waktu masih kecil, masih baby ya, atau pas masih TK, pengalaman waktu SD, atau pokoknya masa lampau ya. Nah, itu diceritakan dan dibandingkan sama sekarang. Seperti tadi contohnya, menceritakan masa lalu yang tidak terlupakan ya. Jadi ceritakan masa lalu yang tidak terlupakan, lalu dikombin dengan now, sekarang. Oke, bisa dipahami. Ditunggu tugasnya paling lambat hari Kamis. Oke, see you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.